pinjem dulu memorinya, balikin kameranya, terus lari lagi ke tempat teman yang lainnya, pinjem laptop. Ngedit di laptop teman itu kalau misalnya nggak ada aplikasi editing tuh harus install dulu dan lain-lain dulu. Itu ngabisin waktu berjam-jam banget itu buat sekedar satu konten gitu ya. Terus udah itu beres ngedit, pinjam laptopnya, terus pergi ke kedai kopi yang ada wifi-nya, upload di situ. Nebeng wifi. Oh Kak, aku udah sampai Sumedang nih. Lagi di jalan nih. Kak, jadinya mau kemana kita teh? Udah, pokoknya Ibu Dinda tenang aja. Ini pasti seru kok. Ngomong abis ini kamu mau kemana lagi Kak? Hai, halo. Jumpa lagi di Ngobrol di Jurnal Sehari. Ada topik menarik kali ini tentang digital atau media sosial dan kawan-kawannya. Dan akhirnya gue bisa bertemu di kesempatan yang sangat tepat di cabin di Sukuhike juga dengan salah satu kenalan di Sumedang. Selamat siang, Bro Barkah, yang A-nya 3 kali di belakang. Gue tahunya itu sih, gue lihat-lihat di YouTube-nya Barkah A-nya 3 di belakang. Aduh, udah gimana? Dari lama ya ini. Iya, lama banget ini. Lebih dari 2 bulan ini. Belum ketemu-ketemu, akhirnya bisa pas nih. Gimana kabar? Alhamdulillah dinamis ya, yang penting bergerak lah. Iya, kemarin habis dari mana? Baru pulang dari mana nih? Kemarin dari 2 bulan terakhir ini ada ke Kalimantan, ke Sulawesi, Sumatera juga. Iya. Banyak yang heran sebenarnya, ngapain ini anak ya ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu. Kok enak banget hidupnya gitu, yang lain pusing-pusing jualan, pusing-pusing di depan laptop mikirin ini itu. Gimana sebenarnya, Bro? Ya karena menurut netizen enak itu karena yang kita tampilin yang enaknya. Oh. Ya nggak mungkin dong. Iya. Ditampilin yang nggak enak ya, karena enaknya. kan sosial media itu medianya ya apa ya? Bukan untuk ajang bersedih lah. Walaupun emang ada yang menempatkan seperti itu, tapi buat saya itu untuk ya udahlah, yang nonton cukup lihat saya yang senengnya aja, yang enggaknya biarin saya telan sendiri gitu loh. Oke. Nah, berarti berapa persen tuh yang ditampilin senangnya? Berapa persen nggak senangnya sebenarnya? 50-50 sih ya. 50-50 lah ya. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya lebih nggak enaknya lebih banyak sebenarnya, karena ya cicilan sana sini. Kan itu nggak pernah ditampilin, maksudnya netizen nggak pernah tahu. Okay, disangkanya tuh saya senang aja terus. Iya hidup poya-poya terus. Oke, jadi kawan-kawan kalau nonton nanti di Jurnal Sehari ini, saya mau coba ngobrol, mungkin juga saya akan coba nanya nih 50%-nya yang nggak ditampilin gitu ya gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau lihat di channelnya Kang Barkah itu di outdoor ya, bushcraft gitu. Sekarang bushcraft ya yang bushcraft emang itu jadi utama. Itu yang jadi utama. Ya, segmen utamanya itu emang bushcraft. Cuman saya tuh pengen mencoba mengajak penonton saya tuh lebih ke yang luas lagi loh, bukan hanya sekedar bushcraft. Jadi satu channel tuh bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana, iya. Awal memulai berapa view dan kontennya apa? Wah, banyak banget. Itu random banget. Awal memulai di YouTube ya. Yeah. Di YouTube random. Pokoknya ada video upload itu ada yang kayak cuman jalan 15 detik di-upload, 15 terus detik di-upload. Ada video viral di luaran sana yang sumbernya nggak tahu saya upload dan lain-lain. Itu pokoknya random banget lah karena itu belum tahu kan. Oke. Jadi belum nemu konsep atau
berarti nggak konsep dulu ya, bahkan mulai dulu. Enggak, tapi emang kalau misalnya berkegiatan outdoor itu dari pertama itu dari kecil udah berkegiatan. Iya, kalau outdoor gitu ya, maksudnya senang naik gunung, ya naik ke gunung sungai kan gitu. Dari 2003 udah naik gunung ke sini ya. Udah berkegiatan outdoor lah, ya nyari-nyari curug dan lain-lain. Iya. Berarti pas mulai YouTube lah kita kasus contohnya, termasuk mulai dulu ya. Enggak dipersiapkan dulu dokumen konsep apa. Cuman emang niat dari awalnya sih punya YouTube nggak kayak gini gitu loh. Itu cuman jadi media untuk nyimpen kenangan. Jadi galeri pribadi. Kalau misalnya nanti saya udah tua bisa lihat ketika saya masih muda tuh ngelakuin apa aja gitu, terus bisa nyeritain ke anak cucu. Tujuan utamanya itu seperti itu, bukan untuk yang seperti sekarang gitu loh. Belum misalnya kan YouTube kan bisa langsung menghasilkan uang misalnya gitu dari iklan dan sebagainya. Tapi dulu udah sempet tahu ya, mempelajari juga kalau YouTube justru enggak bisa monetize. Oh, enggak tahu awalnya. Awal-awalnya enggak. Ya upload aja dulu. Yang penting enggak kan dulu tuh dari Friendster ya. Friendster. Enggak MySpace, Friendster dan lain-lain itu kayak zaman-zamannya. Jadi saya tuh dari zaman jadul ke yang teknologi itu transisinya tuh ngikutin terus. Jadi ya mau nggak mau biar dikatakan gaul harus punya gitu loh. Oke, ngikut lah ya, maksudnya sosial gitu kayak orang-orang gitu ya. Jadi nggak pernah tahu kalau misalnya media sosial itu menghasilkan uang, bisa dimonetize gitu ya. Bisa dimonetize dan lain-lain. Oke. Nah, mulai dapat insight atau mungkin mulai terarah tahun berapa sih? Mulai dapat insight itu tahun mulai terarah gitu kayak Macil tubing tahun sabaraha? 2005 bener 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Iya. Dan itu mulai kayak naik-naiknya itu maksudnya nggak naik sih, kayak punya 1000 views itu tahun 2015. Oh, itu tuh udah tinggi masuknya berarti ya? Iya, udah Kak. Diliatin terus. Karena itu video yang paling tinggi. Konten keberapa tuh? Kalau dihitung-hitung ada ke 10 ke 9. Karena yang sebagainya sekarang udah di private. Itu kalau misalnya dulu itu kalau nggak salah konten belasan deh. Konten belasan baru naik. Dan apa yang punchline yang akhirnya tiba-tiba misalnya ini cuman sekian views tapi di sini dapat nih konten apa itu? Nah, itu dia, nggak tahu hidup saya tuh nggak tahu hoki dari YouTube itu nggak tahu gimana. Jadi waktu itu tuh river tubing di Indonesia ya belum ada. Ya river tubing itu jadi keyword di Indonesia nomor 1. Oh iya. Itu awalnya itu. Oke, menarik. Nah kesini emang disebutnya olahraga atau apa ya kalau river tubing? Ya olahraga lah ya. Aktivitas outdoor lah ya. Aktivitas outdoor. Itu tuh mulai digemari di banyak daerah. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Subang dan lain-lain. Ya, mulailah orang-orang lihat di YouTube, dan yang pertama upload di Indonesia ya kebetulan saya. Itu jadi keyword nomor 1 gitu loh. Ya river tubing ya. Bahkan ada media di televisi pun itu masih di bawah saya. Ngeliput ke sini gitu. Ngeliput enggak ke sini, ke Sukabumi dan kalau enggak salah. Tapi ketika di search di keyword di YouTube yang naiknya tetap saya gitu. Nah, itu hoki yang pertama. Iya. Setelah itu langsung ke top 10. Top 10, tenda yang segitiga itu yang ultralight ya. Dan itu pun jadi keyword nomor 1 juga. Keyword yang paling atas lah, bukan nomor 1 ya, keyword yang paling atas di YouTube, di pencarian YouTube. Masuk rekomendasi YouTube gitu ya. Nah, kesini hoki lagi di Bushcraft. Nah, ketika Bushcraft itu jadi keyword lagi paling atas selama 2 tahun gitu kalau nggak salah. Lebih. Iya, kalau gue lihat sih nggak hoki, tapi lebih kepada Kang Barkah ini mampu menyuguhkan mungkin hal yang baru gitu. Jadi kalau menurut gue nggak sekedar hoki, tapi dengan kebaruan itu memang namanya baru, orang-orang belum tahu. Tapi justru kan kayak ide atau inspirasi dan lain-lain justru karena
belum adanya itu Ya. yang akhirnya punya otentisitas sendiri dan bisa diminati gitu. Ya, betul. Walaupun mungkin perjalanannya ini apa sih, ini apa gitu. Tapi pas jalan kemudian rame, itu malah yang paling atas Iya. gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut gue nggak sekedar hoki sih, tapi di situ ada ide juga, walaupun mungkin ide atau mengalir gitu ya, nggak dipikir-pikir iya tuh ide alus gitu dah. Emang ide alus teh kadang nggak bisa diukur iya alus atau enggak, tapi setelah dijalanin tahu-tahu dapet ya. Setuju. Kan? Iya, oke. Berarti di outdoor, memang di outdoor terus nih konten di YouTube-nya gitu ya. Nah, terus kalau kita ngomongin soal digital ini, buat kehidupan lo gimana sih bro gitu? Karena sekarang juga fenomena tuh sedang menarik tentang ada banyak bidang pekerjaan baru atau nama divisinya konten kreator. Dan itu banyak banget macamnya gitu. Ada konten kreator ini itu, sehingga di dunia karir pun istilahnya itu memang sedang naik. Apalagi dia bisa mengerjakannya di mana aja gitu. Yang sekarang orang-orang mulai jenuh kalau kerja di kantor doang. Nah kalau ini salah satu kasus, kalau gue lihat Kang Barka ini kan tumbuh di liar di alam raya gitu ya. Artinya itu tumbuh aja gitu. Nah sejauh ini gimana sih sebenarnya buat kehidupan lo? Apa lo merasa ini jalan atau sebenarnya ada jalan lain yang sedang di gimana ya? Saya itu hidupnya mengalir. Jadi saya nggak memikirkan tahap 10 tahap ke depan. Tapi yang saya utamakan itu 1 tahap ke depan. Jadi gimana ya? Lu nggak punya rencana terlalu panjang gitu. Tapi satu-satu. Dan lu lakuin step by step kayak gitu. Karena dari step-step itu juga banyak improvisasi. Oke. Jadi tujuan saya tuh sebenarnya ke sini, tapi ternyata di tengah-tengah tuh kanan dulu, kiri dulu gitu ya. Itu. Nah, kalau misalnya di sosial media ini emang gimana ya? Tuntutan zaman kali ya. Tuntutan zaman, karena kita nggak bisa gitu loh hidup di zaman yang serba teknologi, terus kita menghindar dari teknologi itu sendiri. Benar. Kita harus adaptasi ya. Ya, harus adaptasi. Ini juga memahami gitu ya, mengerti. Walaupun nggak ada di situ juga, yang penting memahami. Oke. Dari segi teknologinya. Oke. Nah, kalau orang lihat kayaknya enak jadi konten kreator, menurut lu sebenarnya enak nggak? Atau dibalik itu sebenarnya perjuangannya apa? Kalau gue lihat sih ya, sekedar untuk depan kamera gini aja, kalau yang nggak bisa tuh setengah mati pak. Iya, menurut lu gimana? Mudah nggak sebenarnya jadi konten kreator itu? Gimana ya? Gini, kalau misalnya tukang kayu, saya nanya sebagai tukang batu. Nanya ke tukang kayu, susah nggak sih jadi tukang kayu? Ya mereka pasti jawab nggak, karena itu profesi dia gitu loh. Dan sebaliknya, ketika tukang kayu harus mengerjakan batu, itu bakalan susah karena bukan profesinya dia gitu loh. Nah, kalau misalnya sekarang ditanya seperti itu, susah nggak sih jadi konten kreator? Ya enggak, karena ini bidang saya gitu loh. Kalau itu kan yang nanyanya dari berbagai profesi. Ya, betul. Yes. Buat Kang Barka berarti kayak ini menjalani ini berarti dengan senang. Iya. Berarti senang ya. Kalau misalnya kita secara di bukan generalisasi secara umum sih, ya susah nggak susah ya susah juga. Ya ribet, karena kita harus juga berpikir, tetap, ya harus ngonsep, harus berinovasi. Belum bahkan si inovasinya itu harus setiap konten kita harus berinovasi. Iya. Bahkan ya itu ya gitu. Karena kita nggak bisa diam di satu tempat terus-terusan itu, karena yang nonton juga bakalan jenuh. Kita harus inovasi nih, geser sedikit ke sini, harus nyentil sedikit ke sini. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin motivasi, kerumitan itu kalau nggak dieksekusi, lu bisa jadi sekarang nggak sih? Nggak kan ya? Iya. Jadi tetap juga. Justru kalau misalnya nggak rumit, mungkin saya nggak akan ada di sini. Karena gimana ya? Ketika hidup tidak ada tekanan atau misalnya ada di zona nyaman, kita bakalan terus ada di situ. Iya nggak sih? Kita nggak akan next step gitu, nggak akan ada ketingkatan selanjutnya. Karena hidup itu ya kita harus terus bergerak, kita harus terus maju gitu. Dan justru kalau ada tekanan atau tantangan itu bukan kita harus menyerah ya. Iya. Tapi justru itu yang jadi challenge.
dan Betul. Kesempatan buat kita coba membuktikan kalau kita bisa mampu survive gitu. Oke. Nah, gue mau nanya nih suka duka, dan kalau suka kayaknya orang pasti seneng. Ya karena yang ditampilin. Dan udah pasti tau lah, bisa lihat sendiri gitu kalau sukanya. Nah, dukanya sih bro, gimana? Waduh, duka. Soal konten kreator, soal mungkin lu dulu katakanlah belum YouTube lu belum dikenal orang misalnya. Gimana? Lu pengorbanannya gimana? Ada satu nih. Dulu sebelum, malahan saya punya kamera pribadi. Itu setelah YouTube saya itu 20.000 subscriber. 20.000 ya. Itu baru punya kamera. Nah, sebelumnya kamera apa tuh? Pertama kali punya A6000 masih sampai 6.000. yang sekarang. Iya. Karena kebutuhan saya itu masih seputaran itu loh. Okay. Masih belum kayak sinematis dan lain-lain untuk yang memerlukan yang high teknologi dan lain-lain. Nah, dulu tuh pinjem malahan. Pinjem itu kamera apa aja, ada pinjem Xiaomi Action cam, terus ada pakai GoPro yang punya temen juga, terus ada pakai DSLR. Ada yang rusak nggak tuh dan lu harus gantiin? Ada. Nah, terus wah banyak lah pokoknya. Jadi itu serba minjem ya, laptop nggak punya, kamera nggak punya. Jadi saya tuh pinjem kamera nih. Udah bawa memorinya, pinjem dulu memorinya, balikin kameranya, terus lari lagi ke tempat teman yang lainnya, pinjem laptop. Ngedit di laptop teman itu kalau misalnya nggak ada aplikasi editing tuh harus install dulu dan lain-lain dulu. Itu ngabisin waktu berjam-jam banget itu buat sekedar satu konten gitu ya. Terus udah itu beres ngedit, pinjam laptopnya, terus pergi ke kedai kopi yang ada wifi-nya, upload di situ. Nebeng wifi. Jadi semuanya serba nebeng. Itu tuh nol modal. Nol rupiah. Ya mungkin walaupun ada modal itu bakal sendiri, itu kadang bawa dari rumah kayak beras dan lain-lain, itu bawa dari rumah juga. Ada telur buat ngonten bawa dari rumah. Iya. Ya paling cuman beli bensin, modal bensin lah, sama kalau misalnya kata Bob Sadino itu modal dengkul. Tapi lu modal kemauan juga nggak sih? Lu lihat, iyalah, lu niat nggak sih kan lu dengan minjem aja? Ya itu modal terbesarnya itu. Gitu loh. Modal terbesarnya itu karena ingin mengabadikan apapun yang saya suka. Gitu, yang suka. Nah, dari situ itu mungkin masalah ini ya, masalah gear dan lain-lain. Terus ketika teknisnya itu juga banyak banget kendala. Hujan ya, itu kamera orang takut kenapa-kenapa, terus mindahinnya sendiri. Iya. Udah itu. Nah, satu lagi nih, mungkin itu sebuah kerugian, nggak tahu sebuah keuntungan ya. Tahu banyak hal itu menurut saya itu jadi sebuah bumerang gitu. Ketika kita berkegiatan di luar ruangan, terus kita tahu banyak hal tentang di luar ruangan itu sendiri. Contohnya kayak gini, di sini aja mungkin Pak Jibril sekarang bisa lari-lari di sini. Ini kita lagi di kebun teh ya, lari-lari di kebun teh. Saya nggak bisa karena saya tahu kalau misalnya ada satu jenis ular, insularis atau ular payupar hijau, itu tuh mereka lebih senang di tempat-tempat yang seperti ini gitu loh. Jadi saya lebih waspada dan lain-lain, dan itu membuat bergeraknya tuh agak gimana gitu. Tapi itu juga sebuah keuntungan juga, karena itu sebuah pengetahuan ketika ada apa-apa ya saya tahu cara penanganannya seperti apa ya. Cuman jadi lebih waspada aja kalau misalnya lihat konten-konten kreator yang lain tuh kayak bergeraknya tuh bebas banget gitu loh. Sedangkan saya masih terhambat nih sekarang bulan Desember kan ya. Sekarang bulan Desember, dan di daerah saya itu, di daerah sini yang sering dipakai untuk berkegiatan bushcraft, untuk konten segmen utama. Hutan di sini tuh lagi musimnya macan kumbang kawin. Itu tuh membuat mereka keluar dari teritorialnya mereka karena mencari pasangan. Dia menjelajah. Menjelajah itu kalau banyak
Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak cari tahu dulu, PR juga Pak. Itu di kebun paman, yang notabene itu batas vegetasi antara ladang masyarakat sama hutan belantara. Itu ada loh sampai ke sana gitu si macan kumbang itu. Oke. Nah itu yang membuat jadi agak sedikit terhambat. Maksudnya bukan terhambat juga, tapi ya udahlah karena konten si YouTube ini belum dijadikan pekerjaan sama saya. Itu masih dijadikan hobi. Bushcraft ya. Bushcraft itu masih sebagai hobi bukan pekerjaan. Oke, hobi. Jadi ya udah semaunya aja gitu loh. Iya. Nah terus kesulitan itu termasuk kesulitan ya karena berbicara tentang si faktor penghambat. Faktor penghambat, tapi itu juga menjadi pelajaran gitu. Iya. Buat kalian juga kalau misalnya kalian yang sering nagih mana konten ya itu. Iya. Banyak yang harus saya pikirkan, terutama ya saya nggak mau ketika orang yang nonton terus terinspirasi dari video saya berkegiatan di luar ruangan, ternyata di luar ruangan itu masih banyak ancaman. Ya salah satunya itu macan kumbang flora lagi musim-musimnya kawin dan menjelajah keluar batas mereka gitu loh ya. Ketika kalian bertemu sama mereka kan itu bisa jadi bahaya juga, walaupun bisa lepas dari mereka kalian dengan berlari, tapi kalian bisa muncul ancaman-ancaman baru dari kalian berlari itu, entah kalian masuk jurang, entah kalian jatuh, entah kalian apa. Itulah ancaman-ancaman yang sekarang tuh lagi saya tahan untuk berkegiatan di luar ruangan. Gua dapat poinnya. Jadi konten kreator juga nggak padu konten ternyata. Banyak belajar. Mungkin juga sebagian. Lu sebagian ya. Iya, karena saya mungkin juga lu senang baca nggak sih, atau karena itu akhirnya lu baca atau gimana? Nah, saya itu sebenarnya dalam hal membaca itu kurang. Saya itu tipe yang ke visual. Berarti belajar by konteks gitu ya. Jadi lebih belajarnya itu lebih ke visual ya, dari menonton mendengar. Kalau membaca mungkin senang membaca, tapi hal-hal yang saya lagi hobi cari juga, gitu loh. Lagi cari ya. Tapi nggak lagi gabut nih pengen baca buku. Nah itu enggak. Jadi lebih ke visual ya. Lebih ke visual. Sama aja sih kalau menurut gue. Apalagi sekarang medianya kan memang udah itu ya. Iya. Tapi poinnya adalah yang jelas lu mempelajari itu semua. Harus karena sebelum biar nggak konyol sih, jangan ada kejadian-kejadian yang ini lucu. Karena untuk bikin pertama konten Bushcraft itu saya mempelajarinya 2 tahun. Jadi dipelajari dulu 2 tahun baru berkegiatan. 2 tahun. Enggak sekarang muncul. Iya. Enggak sekarang muncul. Waduh, ada kegiatan baru nih Bushcraft. Coba langsung ke hutan. Enggak. Itu saya pelajari dulu 2 tahun. Iya. Kalau boleh cerita inspirasi dari mana, Bro? Itu tuh jadi sekarang tuh lagi dulu ya.